Sri Paus itu memiliki kesederhanaan yang sangat dalam. Sri Paus, kesederhanaan itu adalah, dia katakan, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Yang mulia Sri Paus Fransiskus ini memiliki sangat peduli terhadap sesama manusia yang tersisihkan. Itu kegigihan dalam menebarkan perdamaian. Dia pergi di Irak, daerah perang. Dia pergi di mana-mana untuk menebarkan bagaimana supaya hentikanlah perang. Di bawah langit yang sama, menghirup udara yang sama, manusia sesungguhnya bersaudara. Pesan ini, yang berkali-kali digaungkan oleh Sri Paus Fransiskus, kini menggema dalam rasa duka umat Katolik dan seluruh dunia, seiring kepergian pemimpin agung yang hidup dalam kesederhanaan namun berdampak luas melampaui tembok-tembok Vatikan. Di tengah rasa kehilangan itu, Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, Wadah Kerukunan Umat Beragama, menyampaikan penghormatannya yang tulus, bukan hanya kepada pribadi Paus Fransiskus, tetapi kepada warisan keteladanan yang beliau tinggalkan. Menurut John Palinggi, Sri Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia, tapi masuk ke dalam pelayanan bukan dengan kemegahan, melainkan kesederhanaan yang terus melekat sampai akhir hayat. Paus Fransiskus, lahir tahun 1936, memulai pelayanannya sejak tahun 1969. Selama lebih dari 4 dekade, beliau merajut benang-benang pengabdian, bukan di Istana Marmer, tetapi di lorong-lorong kemanusiaan yang penuh luka dan harapan. Dengan langkah kaki yang menembus debu konflik, dari Irak yang berdarah hingga berbagai negeri di mana perdamaian hanya kata yang nyaris kehilangan makna, Paus Fransiskus tak kenal lelah menyuarakan satu hal, cintailah sesamamu. Bahkan hingga akhir, kata John Palinggi, Sri Paus meminta peti mati dari kayu biasa, simbol bahwa kesederhanaan bukan pilihan estetika, tapi napas hidup. Bagi John Palinggi, misi besar Paus Fransiskus bukan hanya untuk umat Katolik, ia menempatkan kemanusiaan sebagai inti dialog lintas agama. Kunjungannya ke Masjid Istiqlal, misalnya, bukan semata kunjungan protokoler, tetapi simbol dari pengharapan bahwa Indonesia, dengan segala keragamannya, bisa menjadi contoh kerukunan bagi dunia. Fratelli Tutti, kata John Palinggi, itulah yang selalu digaungkan Sri Paus, kita hanya berbeda kitab, tapi menghirup air yang sama, hidup di bumi yang sama, menuju cahaya yang sama. Lebih jauh, John Palinggi mengangkat pesan Paus yang terasa menohok namun lembut tentang pentingnya pengampunan. Tanpa pengampunan, kata Paus, hidup dipenuhi akar kepahitan yang merusak. Sebaliknya, pengampunan menghadirkan cahaya baru, ruang bagi cinta, ruang untuk tetap menjadi manusia. Menurut John Palinggi, Paus Fransiskus tidak pernah mengutuk langsung, namun kata-katanya tajam dan dalam. Tidak menghabiskan makanan adalah merampas hak orang miskin, sebuah kalimat yang menjelma teguran bagi para pelaku korupsi dan pemborosan, sebab, di balik setiap kerakusan, ada manusia lain yang terinjak haknya. John Palinggi mencatat bahwa pesan ini selaras dengan semangat Presiden Indonesia yang saat ini, yang juga menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan keadilan sosial. Paus tidak menuding, tapi menegur dengan cinta, kata John Palinggi, dan cinta yang disampaikan dengan keteguhan hati jauh lebih menggugah dibandingkan teriakan. Berikut petikan wawancara lengkap dengan Dr. John Palinggi ketika diwawancarai di kantornya yang tertata apik di dekat Bundaran Hotel Indonesia. Ya, dan kita serta seluruh umat Katolik di Indonesia dan di dunia, serta umat manusia, kita kehilangan orang yang dari kesederhanaannya telah membuat keteladanan yang sangat sulit. Bahkan keteladanan itu dapat memberikan contoh teladan untuk kita teladani dalam hidup ini.
keteladanan dari Yang Mulia Sri Paus Fransiskus ini dengan tampil sebagai paus, pemimpin tertinggi, konklav tertinggi umat Katolik di dunia. Saya ulangi, di dunia. Dia mencapai itu memulai masuk dalam pelayanan di Katolik sebagai pejabat, dan 44 tahun dia bisa capai dengan penuh kesederhanaan dia melakukan itu, pelayanan terhadap manusia. Dia tidak pernah lelah dan tidak pernah mengeluh. Bahkan mengambil risiko, menembus risiko-risiko terbesar, pergi di Irak daerah perang, pergi di mana-mana, pergi di setiap negara untuk meminta supaya menghentikan perang. Sri Paus itu memiliki kesederhanaan yang sangat dalam. Sri Paus, kesederhanaan itu adalah, dia katakan, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Manusia sering terjerumus antara kebutuhannya tanpa memikirkan keinginannya, tanpa memikirkan kebutuhannya. Dan yang kedua, Yang Mulia Sri Paus Fransiskus ini memiliki sangat peduli terhadap sesama manusia yang tersisihkan. Sangat peduli terhadap manusia yang miskin. Dan yang ketiga itu kegigihan dalam menebarkan perdamaian. Dia pergi di Irak, daerah perang. Dia pergi di mana-mana untuk menebarkan bagaimana supaya hentikanlah perang itu. Banyak orang meninggal, banyak susah, menderita. Kepedihan Sri Paus itu terhadap manusia itu sangat dalam. Dan memohon dihentikan perang. Dan yang keempat itu adalah mendorong dialog antar umat beragama. Dialog bukan berarti duduk-duduk terus didialogkan, berbicara masing-masing soal kitab suci, tidak. Yang dikembangkan keinginan Sri Paus, Yang Mulia Sri Paus Fransiskus itu adalah keinginannya supaya dalam perbedaan agama kita satu dalam melihat kemanusiaan. Kemanusiaan yang membutuhkan kasih sayang. Kemanusiaan yang membutuhkan perlakuan. Itu keinginan Sri Paus. Maka relevan kunjungan Sri Paus di Indonesia itu sebetulnya kedatangannya ingin menebarkan satu pengharapan supaya negara ini bisa maju. Saling perbedaan agama, suku, etnis, dan golongan. Dia mengunjungi Masjid Istiqlal adalah suatu simbol bagaimana kerukunan yang luar biasa di Indonesia. Di Islam itu jadi relevan dengan agama yang kita anut. Di Islam itu hablu minan nas. Ya, kalau hablu minallah selesai, mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, selesai. Yang kurang adalah hablu minan nas. Pembangunan persaudaraan. Persaudaraan yang dalamnya watonia, insania, dan ini yang penting, insania basaria. Dengan semua insan dari agama Islam. Disambut dengan agama Katolik dan Kristen, kami mengasihi sesama manusia. Bersaudara. Dan di Hindu, wasudaiwa kutumbakam. Semua manusia di dunia ini bersaudara, tinggal yang sama, menghirup udara yang sama, sumbernya sama, minum air sumber sama. Buddha, tujuan air orang Buddha supaya mencapai penerangan sempurna, supaya memiliki cinta kasih dalam dirinya, supaya sanggup menolong sesamanya dengan penuh persaudaraan. Konghucu, 4 penjuru lautan manusia bersaudara. Itulah sebabnya gagasan yang sering dilontarkan Yang Mulia Sri Paus Fransiskus adalah semua manusia bersaudara. Ya, fratelli tutti. Jadi bahasa ini ya fratelli tutti. Semua manusia bersaudara. Jadi kalau kita dalam diri kita, hati kita terpelihara,
kita mampu untuk bersaudara dengan semua orang. Tidak harus buka mata kita lihat beda agama, suku, etnis, dan golongan. Tapi buka mata kita lihat ciptaan manusia sama dengan kita, datang dan pergi sama. Maka wajiblah kita. Kebahagiaan itu sebetulnya menurut Paus itu bersumber dari persaudaraan. Tapi Paus, Sri Paus, yang mulia Sri Paus Fransiskus juga menyampaikan adalah sangat bernilai tinggi kalau rumah tangga itu memiliki pengampunan, yang berada di dalamnya adalah pengampunan. Sebab kalau orang tidak mengampuni, itu akan menimbulkan penyakit dan tidak bahagia. Itu sangat mendalam. Saya juga sangat hormat terhadap pemikiran ini. Kita beda, kata Paus, di dalam rumah tangga itu pasti ada perbedaan. Tapi haruslah ada pengampunan terus-menerus. Namanya memproduksi akar. Kalau kita selalu memproduksi akar kepahitan hidup, kita bisa kacau. Kita bisa hilang dari bumi. Tapi kalau ada pengampunan, dia akan menciptakan kebahagiaan baru. Menciptakan cahaya baru untuk kita buat berhubungan dengan orang. Itu Paus. Jadi Paus melantunkan yang dalam pidatonya itu pengampunan di keluarga-keluarga untuk menciptakan kebahagiaan. Ini yang sangat-sangat dalam saya. 44 tahun beliau melayani sampai menjadi Paus. Jadi dia dilahirkan pada tahun 1936. Aktif pelayanan itu 1969. Jadi dalam rentang waktu itu beliau dengan penuh kesederhanaan. Yang terakhir sudah wasiatnya adalah tolong saya, peti saya dari kayu biasa. Aduh. Mau meninggal pun masih sederhana. Melayani pun masih sederhana. Saya sungguh amat berduka kepada seluruh umat Katolik di Indonesia dan di dunia. Seluruh uskup agung, seluruh pastor, seluruh prater, seluruh paroki, saya sampaikan sangat berduka yang dalam atas kita ditinggalkan mulia Sri Paus Fransiskus menghadap keharibaan penciptanya. Dia telah memberikan teladan bagi kita dan cahaya kehidupan. Semoga, dan saya berdoa, semoga kita dapat meneladaninya dalam konteks kemanusiaan, apapun agama, etnis, dan golongan kita. Itulah pengharapan saya. Sekali lagi, terima rasa saya kepada umat Katolik. Duka cita saya bersama keluarga. Dan kita tahu, kita hidup di dunia, kita membutuhkan keteladanan yang mulia Sri Paus Paulus. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Aduh, untuk Konghucu saya sampai Pak John sedikit, kan kemarin Pak Presiden sudah mengucapkan bela sungkawa gitu, dan besok itu Pak Presiden minta mantan Presiden ke-7 terus mantan Hakim HAM itu diutus buat ke Vatikan, Pak Jokowi sama Pak Piga itu. Boleh tanggapannya sedikit, Pak? Ya, kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk mengutus Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden, mantan Presiden kita sebelumnya adalah bersama Bapak Pigai yang membidangi Menteri HAM, adalah salah satu penugasan yang menurut saya mulia, dan kita bahwa perasaan Pak Presiden sampai kepada di sana di Vatikan sebagai seorang presiden atas nama rakyat Indonesia, sampai perasaan itu turut
Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan dan mendesak. Jadi itu alasannya. Oke, makasih. Satu lagi Pak John, tadi menyinggung kesederhanaan yang diperlihatkan oleh Paus sendiri. Sebagai bangsa, di mana letak perlunya dan dengan situasi saat ini untuk meneladani kesederhanaan ini? Hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau ada keteladanan yang mulia Sri Paus Fransiskus, saya utarakan tadi, ini adalah bernilai tinggi. Kenapa saya bernilai tinggi? Bercahaya bagi kehidupan dan patut diteladani, dilakukan. Bukan diteladani aja, dilakukan. Nah, untuk bangsa kita, itu hidup adalah pilihan. Setiap orang memilih jalan hidupnya. Saya memilih jalan hidup sempit, tapi di ujungnya sana adalah sukacita. Saya tidak bisa sekarang memilih jalan hidup lebar, berpoya-poya, bersenang-senang, melanggar semua aturan, tetapi di ujungnya sana penderitaan. Yang disampaikan yang mulia Sri Paus Fransiskus itu adalah, hiduplah dalam kesederhanaan, nanti kita bahagia. Terkait satu pernyataan yang selalu mengatakan tidak menghabiskan makanan adalah merampas hak orang miskin, itu yang pertama. Lalu dalam kaitan dengan mencuri dan korupsi misalnya, dia pun mengatakan ini merampas hak orang miskin karena yang paling rentan dalam hal ini adalah orang miskin. Gimana tanggapan Pak? Ya, tentu pendapat yang mulia Sri Paus Fransiskus tentang korupsi, tentang bagaimana kita hidup sederhana, seperti itu makanan dan berada dalam hati dan kehidupan masyarakat banyak yang susah. Sehingga demikian diharapkan pada orang-orang yang serakah korupsi, yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, mencuri uang negara atau mengambil hak orang, itu sebetulnya Bapak yang mulia Sri Paus Fransiskus, dia tidak mengatakan secara straight, karena beliau kan penuh dengan satu kelembutan. Tetapi di dalam kata-katanya itu sangat penting untuk kita teladani. Jangan mencuri, itu hak orang banyak. Jadi pencurian itu adalah hal yang sangat menyengsarakan dan selaras Bapak Presiden. Presiden Prabowo, pertama sekali dia presiden, saya akan berantas korupsi. Tantangan memang ada, tetapi Bapak Presiden tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur. Bahwa caranya sampai ke sana, banyak orang mencela. Mulai dari anak-anak itu dicela. Ya, kalau orang melihat secara nyata saja, memang bisa dicela. Tapi orang tidak bisa mendalami daripada itu. Tujuannya adalah bagaimana supaya orang-orang susah nanti bisa terjangkau melalui kemampuan anggaran.